Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan Baidatul yaum khairum min dajajatil ghad. Telur yang kita miliki hari ini itu lebih baik daripada ayam yang kita angankan besok yang masih belum pasti keberadaan dan wujudnya. Oleh karena itu, pahami pentingnya apa yang kita miliki sekarang dan jangan serakah. Meskipun kecil atau sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Atau kita mengangankan sesuatu yang lebih besar, yang lebih banyak, lebih tinggi karena didorong oleh keserakahan kita, padahal itu belum tentu bisa kita dapatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Alkisah di sebuah hutan hiduplah seekor beruang yang cukup besar. Pagi itu beruang tersebut bangun dari tidurnya dan melihat cuaca begitu cerah. Ia berpikir dalam cuaca yang bagus seperti ini, tentu dia akan dapat berpesta menangkap ikan dan memuaskan nafsu makannya. Memikirkan hal ini, dia segera berjalan menuju sungai. Dan setelah sampai di sana, dia berangan-angan menangkap ikan besar untuk mengisi perutnya. Dia meletakkan tangannya di sungai, bersiap-siap untuk menangkap ikan yang mendekat kepadanya. Beruang itu sangat senang ketika tangannya berhasil menangkap seekor ikan. Akan tetapi saat ia memeriksa, ternyata itu hanyalah ikan kecil. Dia merasa kecewa dan berpikir, bagaimana mungkin saya bisa memuaskan rasa lapar saya dengan ikan sekecil itu. Maka dengan geram ia melemparkan ikan kecil itu kembali ke sungai dan bersiap untuk menangkap ikan yang lain lagi. Setelah beberapa saat dia berhasil menangkap ikan lagi. Akan tetapi ikan ini juga kecil dan dia lagi-lagi membuang ikan kecil itu kembali ke sungai. Beruang tersebut telah berkali-kali menangkap ikan, tetapi setiap kali dia melihat hasil tangkapannya itu selalu ikan kecil yang didapatinya. Dan dia kemudian membuangnya kembali ke sungai dengan harapan dapat menangkap ikan besar setelah itu. Hampir sepanjang hari ia melakukan hal itu. Dan ketika hari sudah menjelang malam, dia masih juga tidak bisa mendapatkan satupun ikan besar di tangannya. Beruang itu sangat lelah, sehingga dia tidak bisa lagi mencari makanan. Dia merasakan perutnya yang kosong karena seharian belum terisi apa-apa. Sekarang dia sangat menyesal dan mulai berpikir tentang ikan-ikan kecil yang tadi ditangkap dan dibuangnya kembali ke sungai. Karena keserakahannya untuk mendapatkan ikan besar, ia membuang begitu banyak ikan kecil yang sebenarnya bila dikumpulkan akan bisa mengisi perutnya yang kosong dan memenuhi hasrat makannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ujian terbesar yang menimpa manusia adalah sifat rakus dan serakah. Sifat serakah ini sepertinya sudah menjadi tabiat yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Jika anak Adam itu diberi sebuah lembah emas, tentu dia menginginkan 2 lembah. Dan ketika dia sudah mendapatkan 2 lembah emas, pasti dia akan mencari yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas sampai tanah memenuhi perutnya atau sampai dia mati. Jamaah rahimakumullah, serakah atau yang kadang kita sebut dengan tamak adalah sikap yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai maupun didapat. Tamak merupakan penyakit hati yang menghinggapi banyak manusia. Sifat ini begitu banyak membawa madarat dan bahaya, baik secara individual, secara sosial maupun spiritual. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, baik itu dalam hal harta maupun kekuasaan. Tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak, halal atau haram. Mereka juga tidak berpikir apakah akan mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan kehormatan dirinya sendiri. Yang penting apa yang menjadi keinginan nafsunya itu bisa terpenuhi. Maka jelas sifat dan sikap serakah ini sangat dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur. Sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, rasa hasud dan permusuhan. Sifat tamak akan membutakan orang yang membuatnya menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Sehingga adanya sifat ini menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat tamak akan membuat orang menjadi bakhil karena dia takut hartanya akan berkurang. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencegah dan mengendalikan nafsu tamak hanya bisa dilakukan dengan sikap qanaah. Sikap qanaah ini berupa jiwa yang rela, yang ridho terhadap pemberian atau rizki yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Qanaah adalah juga perbuatan meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan merasa cukup dengan sesuatu yang telah dia miliki. Orang yang telah memiliki sifat qanaah tidak akan tergiur dengan kemewahan atau kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, sebab dirinya sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dan dari hasil penelitian, hadirin jamaah rahimakumullah, qanaah ternyata efektif sebagai terapi diri dari penyakit psikis yang sering membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik. Hal tersebut karena dari dalam diri seseorang akan muncul sikap menerima kenyataan, baik ketika sakit maupun sehat, ketika dia berada dalam kondisi lapang maupun sempit. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terhindar dari perasaan gelisah maupun kemerungsung.
Dia rela menerima kenyataan hidup yang dia alami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angankan kelebihan yang diterima oleh orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisal ghaniyyu an kathratil 'arad, walakinnal ghaniyun nafas." Yang namanya kaya itu bukanlah dengan memiliki banyak harta. Akan tetapi yang namanya kaya adalah kaya hati yang selalu merasa puas. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun demikian perlu diketahui bahwa qanaah bukan berarti kita pasif dan meninggalkan ikhtiar. Orang yang memiliki sikap qanaah sadar bahwa untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, dia harus melakukan dengan segala usaha. Usaha yang dilakukan pun bukan sekedar berusaha tanpa perencanaan maupun kesungguhan, tapi usaha itu harus dilakukan secara maksimal. Dan ketika hasil dari usaha tersebut belum sesuai dengan harapan, orang yang qanaah menerimanya dengan ikhlas, dengan ridho dan dengan lapang dada, serta selalu berbaik sangka terhadap Allah, sebagaimana yang sering kita baca sebagai tanda kelegawanan kita. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagimu segala puji atas apa yang telah Engkau kehendaki dan Engkau putuskan. Jamaah rahimakumullah, hidup ini tidak akan memberikan semua yang kita suka. Namun sifat qanaah akan membuat kita menyukai semua apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari selalu kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.